Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melakukan bedah Al-Quran surah Al-Insyirah ayat yang pertama. Sebelum kita mulai bedah Al-Quran, insyaallah kita akan melakukan pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban kasiran mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak dipuji, karena Allah lah yang memiliki seluruhnya. Sedangkan kita manusia makhluk adalah titipan, seluruhnya titipan dari Allah. Baik itu harta benda, itu titipan dari Allah. Baik itu pangkat, itu titipan dari Allah. Baik itu penglihatan, lisan kita, telinga kita, semua titipan dari Allah. Baik itu rumah tempat tinggal kita, tanah, harta, benda, semua itu titipan dari Allah. Maka pantaslah kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, karena seluruhnya dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seluruh ini, fasilitas ini milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Tetapi di dalam proses ketika kita mukallaf telah dibebani oleh Allah dengan laki-laki ditandai bahwasanya telah bermimpi di malam hari, mimpi junub, dan perempuan ditandangi dengan datangnya bulan. Nah, pada kondisi ini seluruh kita laki-laki dan perempuan namanya mukallaf sudah dibebani oleh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sampai kelak kita meninggal dunia. Nah, seluruh apapun yang Allah titipkan kepada kita, baik itu kesehatan, kekuatan fisik, pemikiran, mata kita, telinga kita, lisan, lidah kita, harta benda kita, semua akan ditanya oleh Allah, dari mana untuk apa kamu gunakan waktu luang, untuk apa kamu gunakan fasilitas fisik yang Allah berikan, untuk apa gunakan mata, telinga, hidung, pendengaran, lisan kita, semua akan ditanya oleh Allah. Begitu juga harta benda kita, dari mana didapatkan harta benda itu, dan untuk apa harta benda itu kita gunakan, semuanya akan ditanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita pergunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan itu hanya untuk mencari ridho Allah, dan kita gunakan fasilitas itu sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni kalamullah, dan begitu juga yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam perbuatannya, perkataannya, ataupun apapun yang dicontoh takrir yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melakukan bedah Al-Qur'an surah Al-Insyirah ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Shadaqallahul azim. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kaumnya dan kepada seluruh manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapangnya dada beliau ini membuktikan bahwasanya kita lihat di dalam keseharian beliau, di dalam aktivitas beliau ketika mengemban dakwah, yakni pada usia 40 tahun
beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama di Gua Hira. Pada usia 40 tahun ini beliau mulai berdakwah. Kalau kita lihat aktivitas beliau di dalam berdakwah, tentu banyak sekali aral, rintangan, perjuangan-perjuangan yang beliau rasakan. Kalau kita lihat bagaimana sikap beliau, begitu cerdas dan bijaksana di dalam menghadapi setiap problematika, setiap permasalahan yang beliau hadapi ketika melaksanakan perintah dakwah ini. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Kalau kita lihat contoh lapangnya dada beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika beliau berdakwah ke Taif. Di sana beliau dalam kondisi dilempar oleh masyarakat Taif. Kenapa beliau dilempar oleh batu? Dikarenakan beliau menyampaikan dakwah kebaikan, kebenaran untuk keselamatan masyarakat Taif itu sendiri. Akhirnya beliau Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya ketika datang ke Taif dan menyampaikan kebaikan dan kebenaran risalah yang wahyu dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau melalui malaikat Jibril. Nah, ketika beliau lagi berdakwah, maka spontan respon dari masyarakat Taif itu menolaknya dengan mentah-mentah. Akhirnya masyarakat Taif dan dari pemudanya, orang tuanya sampai anak-anak melimpari beliau dengan batu. Akhirnya beliau lari. Akhirnya sampailah beliau di sebalik gunung, sebalik bukit. Nah, di sini turunlah malaikat gunung atau malaikat penjaga bukit. Apa kata malaikat ini? Assalamualaikum wahai Rasulullah. Waalaikumsalam wahai malaikat. Butuhkah saya untuk menolong engkau? Akan saya angkat gunung ini, akan saya hancurkan masyarakat Taif ini. Dengan sopan dan santunnya Rasulullah SAW menjawab pertanyaan malaikat gunung ini, menjawab keinginan malaikat gunung ini. Wahai malaikat, ini adalah kaumku. Mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Mudah-mudahan suatu kelak Allah dari sulbi mereka, dari anak keturunan mereka, Allah jadikan mereka adalah masyarakat tangguh, pribadi-pribadi yang membela Islam. Benar, tidak beberapa generasi berikutnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Rasulullah SAW, sehingga masyarakat Taif termasuk orang-orang pembela agama Islam nomor 1 dikarenakan dikabulkan doa Rasulullah SAW. Dari surah An-Nasrah ini dapat kita pahami dan berusaha untuk mempelajarinya. Di antaranya kita harus senantiasa berlapang dada. Kita harus senantiasa berlapang dada, bersabar di dalam menghadapi liku-liku kehidupan ini, di dalam menghadapi dakwah ini, di dalam menghadapi rintangan-rintangan dakwah ini. Sehingga ketika kita berdoa, doakan yang baik-baik saja. Kita tidak tahu kapan doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Yang jelas kita harus senantiasa bersangka baik kepada Allah, berdoa yang baik. Kalau seandainya lah Rasulullah SAW pada waktu itu mengiyakan malaikat gunung, apa yang terjadi? Tentu beliau tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena Taif, masyarakat Taif, peradaban kaum Taif sudah hancur. Dihancurkan oleh malaikat penjaga gunung. Nah, ini diantara hikmah dan pelajarannya.
Berikutnya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan takdir-takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita. Mungkin sekarang kita dalam kondisi susah, mungkin pekerjaan. Kita bersangka baik kepada Allah, kita berusaha untuk berbuat baik. Kita harus berlapang dada. Inilah kenyataannya, ini faktanya. Insya Allah kita berusaha mengambil ikhtibar pelajaran dari sebalik peristiwa ini. Insya Allah kita yakin dan percaya bahwasanya apapun ujian itu adalah untuk melatih agar dada kita semakin lapang untuk menghadapi kehidupan ini. Begitu juga kita berusaha sebaik mungkin, semampu kita untuk berlapang dada di dalam menghadapi cobaan ujian, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk keluarga kita, baik untuk masyarakat kita, bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini. Dan kita berusaha berpikir bagaimana dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita masing-masing untuk keluar dari kondisi ini, untuk keluar dari ujian-ujian ini, sehingga kita termasuk orang-orang senantiasa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong, saling berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa terima kebaikan-kebaikan kita. Allah senantiasa catat kebaikan-kebaikan kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Allah beri kita nikmat di kubur, dan insyaallah Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan mengucapkan doa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya, tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dakatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.